Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada para pejabat negara yang bandel dan tidak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Prabowo juga meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengevaluasi diri sebelum ditindak tegas. Dalam masa pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto sepertinya mulai terus bebenah dengan langkah berani. Salah satunya memberikan peringatan keras kepada pejabat negara yang bandel dan tak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Di hadapan ribuan Nahdien yang menghadiri peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta belum lama ini, Presiden Prabowo secara terang benderang menyentil pejabat negara yang dinilai tidak mengikuti arahan untuk mensejahterakan rakyat. Siapa yang bandel dan tidak patuh tak pandang bulu akan ditindak tegas. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Membangun pemerintahan yang bersih memang perlu pejabat negara dan institusi yang berjalan dengan marwah yang sama. Prabowo berkomitmen hanya berjalan beriringan dengan mereka yang memiliki kesadaran untuk membangun pemerintahan yang bersih. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Kabar tentang pejabat dan institusi nakal ternyata sudah lama berhembus. Bahkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad menyebut mendengar adanya keluhan yang tak seirama dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Lalu kemana sebenarnya arah panah diarahkan? Siapa pejabat negara atau institusi yang disentil Presiden? Peringatan Presiden Prabowo ini pun kembali mencuatkan isu reshuffle kabinet yang mungkin menjadi upaya untuk menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Isu reshuffle kabinet pun kemudian mencuat usai 100 hari kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana analisa pengamat politik Hendri Satrio terkait hal ini? Kami sudah tergabung dengan pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam Bang Hendri. Kita akan berbincang nanti ya Bang soal pidato Prabowo Subianto ini Bang, namun kita tahan dulu ya Bang Hendri, seusai jeda kami akan kembali dan mendalami terkait hal ini. Ya pemirsa, untuk mendalami pernyataan Presiden Prabowo, kami sudah terhubung dengan pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam Bang Hendri. Selamat malam, Nika. Ya Bang, analisa Anda nih seperti apa nih soal pernyataan Pak Prabowo? Ya, ini kan sebetulnya pernyataan pertama Pak Prabowo di 100 hari pertamanya dia. Dan ini cukup mengguncangkan, bahkan menurut saya bukan cukup lagi, ini sudah sangat mengguncang. Apalagi kata-kata bersihkan dirimu, kalau enggak dibersihin. Nah ini menjadi hal yang menarik, karena kemarin lembaga survei Kedai Kopi itu baru saja merilis hasil survei kepuasan 100 hari Pak Prabowo. Faktor tertinggi ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu ada di perilaku buruk para pembantu presiden. Nah ini seperti nyambung nih antara surveinya Kedai Kopi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo nampaknya sudah geram dan kesal juga karena menyaksikan para menterinya yang nampaknya punya agenda sendiri-sendiri gitu. Nah bahkan kan kritikan dari masyarakat itu bukan saja tentang para pembantu yang memiliki label menteri, tapi juga label-label lain seperti utusan-utusan. Jadi memang kegeraman masyarakat ini ditangkap oleh Pak Prabowo dan tadi dia bilang 100 hari kami sabar gitu ya. Nah ini setelah 100 hari nampaknya beliau akan bertindak. Ya mungkin para menteri malam ini agak sulit tidur, tapi ya itu adalah sebuah konsekuensi jabatan gitu ya. Diingat aja sebelum menjadi menteri kan Anda juga rakyat, jadi kalau kemudian Pak Prabowo memutuskan hal lain ya bersiap aja. Bang Hendri, siapa sasarannya Pak Prabowo ini? Kalau menurut saya memang secara kasat mata kan terlihat ada beberapa menteri yang memang seperti membuat gaduh di masyarakat ya. Yang paling baru adalah LPG 3 kg tentunya. Sebelumnya ada pagar laut dan beberapa hal-hal yang menarik atau mengusik rasa keadilan masyarakat, termasuk insiden klub-klub tetot-tetot. Jadi memang kalau ditanya kira-kira siapa yang ditarget, ada dua jawabannya, dua alasan jawabannya. Yang pertama adalah jawaban politis, ya. Satu lagi adalah jawaban kinerja, gitu. Nah kalau jawaban kinerja tentunya Pak Prabowo sudah punya catatannya sendiri. Nah sekarang politis nih, siapa kira-kira yang secara politis tidak akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo bila individu-individu ini digeser. Nah itu lebih penilaiannya mungkin lebih ke subjektivitas Pak Prabowo. Tapi alasan kinerja dan politis itu selalu digunakan dalam melakukan atau melaksanakan reshuffle. Nah sebelumnya saya memprediksi mungkin setelah Lebaran aja Pak Prabowo akan melakukan reshuffle gitu ya. Tapi kalau melihat kegeraman Pak Prabowo ini nampaknya mungkin Pak Prabowo akan mengambil tindakan bisa saja lebih cepat. Karena kalau ngikutin masyarakat kan juga sempat kita ingat ya, atau mari kita ingat pada saat pelantikan, waktu itu pelantikan menteri jam 10, jam 12 siang itu masyarakat sudah mulai bertanya, ini reshuffle-nya kapan? Gitu. Jadi memang ada pertanyaan besar di masyarakat, kok komposisi menterinya seperti ini. Nah kalau kemudian Pak Prabowo kemarin pada saat acara NU mengarahkan atau menginstruksikan harus bersih dan lain-lain, ini adalah sosok Prabowo yang mungkin sudah dirindukan sejak 2019 lalu. Jadi nampaknya apakah akan melakukan
pergantian-pergantian dengan orang-orang yang memang berjuang bersamanya dan dikenal dengan dia kenal dengan dekat, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu nanti Pak Prabowo. Jadi maksud saya memang kan ada citra di masyarakat bahwa isi kabinet Pak Prabowo ini masih ada bagian atau sisa-sisa atau kelanjutan Baik. dari presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, Baik. Presiden ke-7. Nah itu apakah kemudian Pak Prabowo akan murni pure menghadirkan orang-orangnya? Nah itu saya rasa Pak Prabowo yang akan Baik. menentukan. Baik, Tapi kalau Bang Henry. ditanya, alasannya selalu dua, Bang Henry. politis dan kinerja. Baik, Bang Dan Henry, kalau kalau lihat kita kinerja, ada membicarakan beberapa isu soal yang besar hari ini, reshuffle. termasuk Bang Henry, melon kalau 3 kita kilo. membicarakan Kenapa? soal Udah? reshuffle, apakah nantinya perombakan ini hanya akan berdampak pada 1 atau 2 menteri saja, atau ini akan perombakan yang cukup besar begitu? Saya rasa akan besar karena kan posisi menteri atau jumlah menterinya lebih dari 100 ya. Jadi kalau kemudian menggantinya hanya 2-3 menteri saja tidak akan berpengaruh besar terhadap kementerian Pak Prabowo. Jadi kalau secara Pareto mungkin saja bisa 10-an% itu yang akan diganti supaya minimal ada efek kejut dan punya daya dobrak baru juga. Baik, Bang Henry, ini kalau kita dengar juga pernyataan Presiden Prabowo juga ia menyatakan bahwa ia tahu ada orang yang mengatai dirinya. Nah ini maksudnya seperti apa, Bang Henry? Ya Pak Prabowo artinya bukan tentang kata-katanya ya, tapi dia mendengar dan memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat melalui media massa, melalui media sosial. Dia ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dia mendengarkan juga, dan itu sebuah kritikan yang mengusik dirinya. Dan akhirnya dia juga menyambut kritikan itu dengan apa yang dia sampaikan pada saat acara ND kemarin. Baik, Bang Henry, terima kasih banyak Bang telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini Bang. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas.